Yuk kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa ini kita diberikan ilmu yang berkah, bermanfaat, dan bertambah. Anak-anak semuanya, pastinya kita tahu ya bahwa yang namanya kehidupan itu terus bertumbuh. Coba anak-anak perhatikan, kira-kira anak-anak berada di level atau di kelompok nomor berapa? Oke, bisa jadi di nomor 2 atau sebut saja anak-anak sudah berada di nomor 3 ya. Anak SD kelas 4. Nah, apa kira-kira anak-anak sudah balik? Hah? Balik itu apa toh? Balik itu artinya sampai. Sampai apa maksudnya? Maksudnya balik itu kita sudah memasuki usia kedewasaan, khususnya kita sebagai seorang muslim. Dengan kita sudah sampai balik, maka kita punya kewajiban menjalankan perintah agama. Apa saja perintah agama? Banyak sekali. Salah satunya adalah sholat. Lalu anak-anak tahu nggak tanda-tanda balik? Kalau belum tahu, yuk dilihat apa saja tanda-tanda balik itu. Yang pertama, yang laki-laki dulu ya. Ciri utamanya balik itu adalah mimpi basah. Atau sudah ada anak yang usianya 12 tahunan, sekitar kelas 6 itu ya, ada yang sudah balik. Apakah semuanya sama usia balik itu? Tidak sama. Yang penting yang anak-anak perhatikan adalah mimpi basahnya saja. Tidak usah memikirkan usianya berapa. Kalau sudah mimpi basah, meskipun usianya sebelum 12 atau setelah 12, maka anak-anak sudah balik, sudah sampai. Apakah ada hubungannya balik dengan sunat atau khitan? Tidak ada. Tidak ada hubungannya antara orang balik dengan khitan. Karena banyak anak yang ketika baru lahir di khitan, disunat. Apa itu sudah balik? Kan belum. Jadi, untuk laki-laki, cirinya balik adalah mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah yang namanya mimpi pasti dalam keadaan tidur. Jadi mimpi basah itu adalah peristiwa yang dialami oleh semua laki-laki. Ya, yang dialami oleh semua laki-laki ketika dia tidur, kemudian bermimpi dari alat kelaminnya mengeluarkan sesuatu, dan setelah kita terbangun dan sadar, ternyata celana kita basah. Dan ingat, basahnya bukan bau pesing. Kalau itu namanya pipis atau ngompol. Dan mimpi basah ini mengeluarkan cairan dari alat kelamin anak-anak ya. Bukan air kencing, tapi yang namanya air sperma. Dan itu dinamakan mimpi basah. Lalu bagaimana kalau aku habis mimpi basah atau habis menstruasi? Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah mandi besar. Mandi besar tidak sembarang mandi, tapi ada ketentuannya. Pertama, anak-anak setelah di kamar mandi, niat dulu, saya berniat untuk mandi menghilangkan hadas besar. Kemudian cuci tangan 3 kali, kemudian setelah cuci tangan, bersihkan kemaluannya sampai bersih. Setelah itu cuci tangan lagi, lanjut dengan berwudu ya nak. Berwudu seperti wudu orang sholat. Setelah berwudu, kemudian kita basahi kepala kita sambil digosok-gosok ya. 3 kali sampai memastikan bahwa semua air masuk ke dalam rambut atau kepala. Setelah kepala sudah digosok-gosok, dibasuh, kita siram semua anggota tubuh. Utamakan yang bagian kanan terlebih dahulu. Kanan, tangan sebelah kanan dulu, kemudian badan sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kanan. Baru setelah itu bebas. Dan untuk lebih memaksimalkan, biar lebih bersih, gunakan sabun dan sampo. Setelah selesai menggunakan sabun dan sampo, sebelum keluar kita berwudu lagi.
Berwudu lagi, setelah itu selesai. Apa sih larangan bagi orang yang berhadas besar itu? Nah, setelah anak-anak mimpi basah atau haid, maka tidak boleh sholat sebelum mandi. Tidak boleh masuk masjid sebelum mandi. Tidak boleh membaca, menyentuh, menghafal Al-Quran sebelum mandi. Juga tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah sebelum mandi. Kalau sudah mandi besar, maka anak-anak sudah boleh melakukan itu semuanya. Nah, demikian anak-anak ya. Setelah anak-anak tahu sudah balik, apa yang harus anak-anak lakukan? Kita tunggu video berikutnya. Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.